Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sekarang kita akan mempelajari sifat tercela, melanjuti sifat yang telah dipelajari kemarin yang pertemuan yang sebelumnya, yaitu sekarang sifat tercela dolim. 3. Memahami dolim. Pengertian dolim. Menurut ajaran Islam, aniaya atau yang biasa disebut dengan zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Zalim adalah perbuatan dosa yang harus ditinggalkan karena tindakan aniaya akan dapat merusak kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Zalim yaitu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seperti seharusnya kita pada teman mengasihi, saling menasihati, saling berbagi, tapi kita malah mengejek, membuli, memukul bahkan. Itu sangat dolim, sangat tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, sangatlah tidak benar. Itu namanya dolim. Ciri-ciri orang yang berlaku dolim yaitu orang yang dolim hidupnya mencederai hak-hak orang lain dan juga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya yaitu suka melakukan kemungkaran, senantiasa mengingkari kebenaran, berpaling dari perintah Allah, melanggar hukum-hukum Allah dan Rasulnya, dan gemar melakukan perbuatan tercela seperti dusta, khianat, aniaya, menghina, dan lain-lain. Sangatlah buruk dolim. Apalagi kita sebagai seorang pelajar harus benar-benar menjauhi sikap dan sifat dolim, karena itu selain merugikan orang lain, kita juga akan dirugikan dengan melakukan hal yang dolim. Kita mengambil hak-hak orang lain, hak-hak kita juga akan sendirinya diambil oleh orang lain karena kesalahan kita sendiri. Allah sangat membenci sifat dolim, dan manusia akan menjauhi kita jika kita sebagai pelajar melakukan kedoliman seperti saling memukul, permusuhan, acuh tak acuh, seperti tidak menghargai guru, tidak menghargai teman, tidak baik sama teman. Itu sangat buruk sekali dolim jika dimiliki oleh pelajar. Dalil-dalilnya, Allah mengancam mereka yang dolim dengan siksaan yang amat keras dan pedih sesuai dengan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatul la tusibanna alladzina zalamu minkum khassatun wa'alamu annallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang dolim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Siksaan dari orang-orang yang melakukan kedoliman sangat keras. Ingin tahu kerasnya seperti apa? Pokoknya tidak bisa dibayangkan. Kita sebagai manusia pasti memiliki rasa sakit, dan bahkan kita bisa mengetahui rasa sakit yang kita rasakan dengan kadar-kadarnya. Seperti saya sakit sekali kena batu kaki saya sakit sekali kebakar tangan saya dengan korek, sangat sakit, saya sakit sekali
gak dilihat oleh dia, itu masih kalah sakitnya dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus menjauhi sifat-sifat zalim dan sifat-sifat tercela lainnya. Kita mungkin hanya manusia biasa, al insanu mahlul khata' wa nisyan. Tapi karena kita manusia biasa, banyak salah dan banyak dosa, maka kita harus banyak-banyak melakukan kebaikan untuk membayar semua dosa-dosa yang telah kita lakukan, seperti banyak sholat, ngaji, sholat tepat waktu, seperti sedekah, untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita, agar kesalahan kita ditutupi dengan kebaikan kita, supaya ketika dosa kita yang banyak, jika ditambah dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, sehingga timbangannya itu lebih berat timbangan kebaikan, maka insya Allah akan mengampuni dosa kita dan kita akan dimasukkan ke surga setelah dihangatkan dulu. Tapi ya, seperti dalam hadis saya lupa ayat apa hadis, lupa, pokoknya gini, ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan buruk, dengan perbuatan baik. Ikutilah, gini hadisnya, ittaqillaha haitsu kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulkin hasanin. Yang artinya, bertakwalah kalian semua kepada Allah SWT, wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan-perbuatan baik, tamhuha wa khaliqin nasa bihulkin hasanin, dan berakhlaklah yang baik kepada orang-orang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian sifat selanjutnya yaitu diskriminasi. Pengertian diskriminasi dalam Kamus Besar diartikan sebagai perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Segala perlakuan pembedaan yang didasarkan atas warna kulit, jenis kelamin, golongan, status sosial, dan berbagai perbedaan lainnya merupakan perbuatan diskriminasi. Masih banyak tindakan diskriminasi kita saksikan seharian. Banyak orang yang memperoleh perlakuan berbeda karena memiliki warna kulit berbeda, berjenis jenis kelamin, perlakuan berbeda mendatangkan rasa yang tidak nyaman, bahkan sakit hati bagi orang yang menerimanya. Setiap manusia menginginkan kesempurnaan, akan tapi tidak semua keinginan manusia terwujud. Kita wajib kita harus menjauhi sikap diskriminasi. Ya, apa itu diskriminasi? Membeda-bedakan, seperti ini lebih jelek, ini lebih hitam, buruk, kita jauhi, bahkan kita caci. Tidak boleh, karena mereka juga manusia seperti kita, mereka punya perasaan, maka kita harus menghindarinya. Maksudnya menghindari sifatnya, bukan menghindari orang yang teleng itu, hitam itu. Kita harus sama pada yang putih, pada yang hitam, kita harus sama. Orang yang memiliki kulit putih dan kulit hitam sama, memiliki perasaannya sama. Oh, katanya yang hitam, maaf ya, saya juga termasuk hitam. Katanya yang hitam gini, saya dijelek-jelekan kena hitam, bahkan tidak ditemani, padahal saya sangat ingin berteman dengannya. Itu gimana perasaannya kalian jika tahu perasaannya orang hitam tersebut? Kasihan kan? Bahkan kalian sendiri seumpama ada ya putih, tampan, istimewa, bahkan kaya, tapi kalian suka mencaci, suka diskriminasi, membeda-bedakan, bahkan menjauhi, bahkan mencaci, bahkan sampai berlebihan. Seandainya
kalian sendiri dijauhi oleh orang lain. Seperti itu ganteng, dia omongin itu ganteng-ganteng, ganteng doang tapi gak punya akhlak, ganteng doang tapi menjelek-jelekan orang lain, ganteng doang tapi gak bisa ngaji, ganteng doang tapi suka diskriminasi, ganteng doang lebih baik kita jauhi, ganteng doang bu cewek depan gang. Intinya meskipun kalian sempurna, jika kalian bersikap diskriminasi atau bersifat buruk kepada teman-teman, maka kalian sendiri juga akan merasakan ketidakamanan dan ketidaknyamanan. Lebih baik menjadi orang-orang yang biasalah gitu. Ya baik, biasa gitu, tidak berdiskriminasi. Meskipun ada orang hitam, ya biarkan saja. Jangan sampai menyakiti orang lain. Apalagi kalian kan ganteng. Jangan sampai gantengnya kalian itu ganteng doang. Juga sama yang perempuan, jangan sampai kecantikan kalian cantik doang tapi gak punya adab, cantik doang tapi buruk akhlaknya, cantik doang apa gunanya. Kalian seperti, kalau gitu seperti kacang yang kulitnya bagus tapi isinya pahit dan gak enak, kacang tanah. Ya, ada dalil nakli tentang diskriminasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi yang jelek, yang ganteng, yang hitam, yang putih, yang merah kulitnya, atau yang aneh-aneh, perbedaan itu semua sama di pandangan Allah. Yang membedakan dari kita semua yaitu iman dan ketakwaan kita kepada Allah, itu yang membedakan. Maka marilah kita saling berlomba-lomba untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Mungkin kalian bisa mempelajari sendiri di dalam buku akidahnya. Pelajaran kali ini mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.